Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Andini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran dengan NIM 7101420043. Saya akan menjelaskan mengenai cara membuat jurnal umum. Sebelum itu saya sudah membuat ilustrasi dan juga tabelnya. Nah, sebelum kita memulai ke ilustrasi yang pertama, kita harus tahu dulu analisis akunnya. Nah, di sini saya sudah membuat analisisnya ya dalam bentuk tabel kotak di sebelah kanan ini. Nah, ada 5 akun. Ada harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Di sana juga ada tanda plus dan tanda minus. Tanda plus artinya adalah jika akun itu bertambah. Dan tanda minus artinya jika akun itu berkurang. D artinya debit dan K artinya kredit. Jadi, dapat kita ketahui bahwa harta dan beban jika bertambah akan masuk ke dalam kolom debit dan jika berkurang akan masuk ke dalam kolom kredit. Dan juga sebaliknya. Yang selain harta dan beban yaitu hutang, modal, dan pendapatan jika bertambah masuk ke dalam kolom kredit dan jika berkurang masuk ke dalam kolom debit. Dapat dipahami ya? Kita lanjut ke soal nomor 1. Nah, di sini pada tanggal 1 Desember 2009, Ayu membuka usaha dengan nama Salon Cantika. Ayu menyisihkan uang pribadinya sejumlah 150 juta untuk modal usaha salon. Nah, dapat diketahui ya bahwa di sini adalah untuk modal awal atau modal Ayu. Nah, jika modal bertambah, otomatis kas bertambah dong ya. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa pada tanggal 1, kas bertambah. Nah, tadi kas kalau bertambah itu masuk ke dalam kolom debit ya. Nah, di sini sejumlah 150 juta. Lalu, di sini modal Ayu. Modal Ayu juga bertambah ya, bertambah di kolom kredit. Ingat ya, modal bertambah di kredit. 150 juta. Yang kedua, yaitu pada tanggal 3 Desember 2009, Ayu membeli secara kredit peralatan sejumlah 30 juta dan perlengkapan sejumlah 7.500.000. Nah, di sini ternyata nggak cuma ada 2 akun, tetapi ada 3 akun, yaitu ada peralatan, perlengkapan, dan juga utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena peralatan dan perlengkapan dibeli secara kredit. Ingat, kalau kredit itu berarti masuknya ke dalam utang. Jadi di sini pada tanggal 3, peralatan salon. Ya karena ini salonnya Ayu ya, jadi tulisannya peralatan salon. Nah, ini di debit. Nah, di debit 30 juta. Kenapa debit? Karena peralatan itu masuknya ke dalam harta. Jadi masuknya debit ya. Lalu yang kedua yaitu perlengkapannya, perlengkapan salon. Yaitu 7.500.000. Ya, dan yang ketiga yaitu utang usaha. Tadi kita lihat ya bahwa di kredit, jadi tulisannya utang usaha masuknya. Utang bertambah masuknya ke dalam kredit. Di sini kita tambahkan 30 tambah 7.500.000, jadinya 37.500.000. 37.500. Oke, kita lanjut ke ilustrasi yang ketiga. Pada tanggal 7 Desember 2009, difakturkan untuk ditagih pekerjaan jasa salon pada grup musik sempurna sejumlah 12 juta. Difakturkan. Kalian harus selalu ingat, difakturkan artinya adalah piutang. Di sini berarti grup musik sempurna itu memiliki hutang dengan Salon Cantika ini kayak gitu. Jadi di sini pada tanggal 7 kita harus ingat ya, kalau piutang itu termasuk ke dalam harta. Jadi di sini piutang bertambah berarti masuknya ke dalam kolom debit.
Dan juga kalau piutang bertambah, maka di sini pendapatannya juga bertambah. Walaupun pendapatan bertambahnya masih dalam bentuk piutang. Di sini pendapatan. Pendapatan jasa ya, karena ini salon. Nah, di sini masuknya ke dalam kredit gitu, 12 juta. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Bayar gaji karyawan per kas sejumlah 5.500.000 pada tanggal 15 Desember 2009. Pada tanggal 15. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kalau dibayar gaji artinya adalah termasuk ke dalam beban gaji. Berarti di sini beban gaji itu bertambah gitu. Nah, kalau beban gaji gitu, kita membayar gaji artinya kita menggunakan uang kas. Artinya juga di sini kas berkurang. Jadi kita tulis dulu di sini akun beban gaji. Tadi bertambah masuk ke dalam debit gitu. Kenapa debit? Karena beban setiap bulannya akan selalu ada. Jadi masuknya ke dalam debit ya. Di sini 5.500.000. Terus akun selanjutnya yaitu kas. Kasnya berkurang. Masuk ke dalam kredit 5.500.000. Oke. Hal yang kelima yaitu diterima perkas pendapatan jasa salon dari langganan tunai sejumlah 12.500.000 pada tanggal 20 Desember 2009. Di sini diterima pendapatan jasa berarti ya. Berarti pendapatan jasa bertambah. Pendapatan jasa bertambah artinya juga kas bertambah kayak gitu. Kita tulis pada tanggal 20. Di sini kas bertambah, masuk ke dalam debit 12.500.000. Lalu pendapatan juga bertambah. Pendapatan jasa bertambah masuknya ke dalam kredit 12.500.000. Ilustrasi yang keenam. Pada tanggal 24 Desember 2009, Ayu mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 5 juta. Nah, ini artinya adalah prive Ayu gitu. Jadi di sini kalau prive Ayu itu artinya adalah modalnya berkurang kayak gitu. Kita tulis dulu di sini pada tanggal 24. Prive Ayu sebesar berapa? 5 juta. Masuknya ke dalam debit ya, karena artinya kan modal berkurang gitu. 5 juta. Lalu kalau modal berkurang di sini artinya kasnya juga berkurang kayak gitu. Kas berkurang, masuk ke dalam kredit 5 juta. Soal yang ketujuh atau yang terakhir, pada tanggal 27 Desember 2009 diterima perkas tagihan dari grup musik Sempurna sebesar 10 juta. Ini artinya adalah grup musik Sempurna ini sudah membayar hutangnya gitu. Artinya piutang yang kita miliki berkurang dan kas bertambah. Seperti itu. Kita tulis di sini kas bertambah sebesar 10 juta. Dan selanjutnya yaitu piutang. Piutang di sini berkurang ya. Piutang berkurang berarti masuknya ke dalam kredit 10 juta. Karena piutang itu termasuk harta ya. Setelah itu kita harus mentotalkan gitu, menjumlahkan, dan hasilnya harus balance atau seimbang, karena kalau misalnya balance aja tuh belum tentu benar gitu, apalagi kalau nggak balance sudah pasti salah gitu. Dan aku sudah menjumlahkan debit dan kreditnya, hasilnya seimbang yaitu 200
Rp232.500.000. Nah, kita tulis di kredit juga, yaitu Rp232.500.000. Nah, inilah cara membuat jurnal umum versi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.